Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Kita suka sekali menilai tidak adil kepada Rasulullah SAW, dan karena keterbatasan kita, karena kegemaran kita terhadap dunia, karena kegemaran kita terhadap bermaksiat, terkadang lidah kita secara sadar maupun tidak sadar menganggap bahwa Rasulullah itu adalah manusia biasa, memiliki kelemahan, memiliki kesalahan. Sementara jika kita menilai ajaran-ajaran agama-agama lain, menelisik agama-agama lain seolah-olah bahwa nabi-nabi mereka itu suci, nabi-nabi mereka itu mulia. Jadi gampang mensucikan nabi-nabi selain agama kita karena kepicikan kita, karena kedangkalan kita, bahwa kita tidak meyakini bahwa bacalah dan Tuhanmu lah Allah yang maha mulia pun tidak mungkin akan mengangkat seorang nabi terakhir, tidak akan mungkin mengangkat seorang nabi akhir zaman jika dia tidak memiliki kesempurnaan, jika tidak memiliki kemuliaan yang paling mulia, kemaksuman. Pun kalau kita tidak mempercayai Rasulullah itu tidak suci, artinya memiliki semacam hal-hal manusiawi untuk berbuat dosa, seharusnya kita juga adil menganggap bahwa nabi-nabi, entah itu nabinya Buddha, nabinya Hindu, nabinya Nasrani, nabinya Yahudi, nabinya yang lain juga memiliki hal yang sama. Sebagian ulama berpendapat bahwa kemaksuman beliau itu suatu hal yang hak, suatu hal yang wajib, karena begitu mulianya Al-Quran, begitu mulianya ayat-ayat suci Al-Quran, tidak mungkin lahir dari seseorang yang memiliki sedikit pun kecintaan kepada dunia, sedikit pun kecintaan kepada wanita, sedikit pun kecintaan kepada harta, sedikit pun kecintaan kepada tata jabatan, onta, rumah-rumah mewah, ladang-ladang gandum, ladang-ladang kurma yang banyak, tidak mungkin. Jadi semacam suatu, saya pribadi ingin mengajak kembali bahwa kita mempunyai nabi yang suci, yang bisa mewakilkan ruh sucinya Jibril yang masuk ke dalam hati, ke dalam pikiran, dan menundukkan hawa nafsu. Jika kita sudah percaya akan hal itu, jadi ada semacam rasa rem yang otomatis jika kita ingin bermaksiat, jika kita ingin mengambil uang rakyat, jika kita ingin menipu rakyat. Begitu diumumkan dengan kemenangan, kalau zaman Rasulullah itu diangkat sebagai pejabat, luar biasa dingin, keluar keringat dingin. Udah gak mau ketemu orang dulu sementara waktu, saking takutnya akan hak dan kewajiban dia yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Ini enggak, begitu dapat mukanya langsung mikir, wah, keluarga akan mendapat kemuliaan, otomatis nanti anak cucunya akan santai hidupnya karena nama besarnya mantan pejabat ini loh anak gua, sehingga kedudukan di pemerintahan akan mudah digapai. Muka-muka yang tidak bisa ditutupi dengan aduh, akan kembali berapa nih gua, 4 miliar minimal setengahnya, atau minimal balik modal dulu dah setahun 2 tahun. Kelihatan jelas
nafsu-nafsu dunia, nafsu-nafsu hewani, nafsu-nafsu jahanam kelihatan. Mau ditutupi dengan dia mengiklankan diri puasa Senin Kamis, sholatnya tidak pernah ditinggalkan, begitu kelihatan dari mukanya, muka-muka munafik, muka-muka bajingan, muka-muka syahwat kelihatan, tidak bisa ditutupi. Hawa-hawa nafsu hewani, lebih mengutamakan dulu keluarganya, lebih mengutamakan dulu kelompoknya, lebih mengutamakan dulu partai politiknya. Trompet-trompet iblis lanatullah itu yang begitu masuk langsung ke telinga, menghilangkan semua keilahiahan, keal-Quranan, keislaman yang sejati. Begitu kita sudah mendapat suatu anugerah semacam Rasulullah, Al-Quran turun lewat malaikat Jibril. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah, dan Tuhanmu yang paling mulia. Bukan muka sumringah, bukan muka merasa hebat. Wah, gue berarti nabi berikutnya, gue bantai semua orang kafir, gue habisin semua manusia jahiliyah itu semua. Nggak ada di dalam diri Rasulullah. Langsung gemetaran, ketakutan, keringat dingin mengucur dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sampai ketika menghadap Khadijah saja dia tidak bisa berbicara selain ayat-ayat suci Al-Quran yang keluar dari Jibril. Tolong dituliskan ke Khadijah, aku tidak bisa menulis, tolong dituliskan. Tapi aku menghafal, tolong dituliskan. Tuh wanita perannya Khadijah alaihissalam yang selalu menulis ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu Rasulullah mendapat wahyu. Jadi kita harus berlaku adil. Jika kita menganggap Siddhartha Gautama itu makhluk yang suci, yang menciptakan yoga segala macam murid-muridnya, tuh kita masa tidak bisa sih menganggap Rasulullah itu manusia juga yang suci? Ya minimal kalaupun manusiawi ya, mada dalam pikiran kita gitu berlaku, berpikir kotor sedikit pun dilempar tai, dan dia malah merindukan. Ini kok nggak ada yang lempar gua tai lagi, kenapa ini? Oh ternyata sakit, dijengukin, bukan disyukurin. Bukan, no imam lu udah mati, no gua masih hidup. Seolah-olah umur panjang adalah anugerah. Rasulullah tuh kalau mau umur panjang bisa, cuman dia minta tidak. Aku adalah nabi yang paling rasionalitas. Aku tidak ingin memiliki mukjizat seperti seperti Ibrahim, seperti Musa, seperti Sulaiman dengan segala kekayaannya, tidak. Aku cukup berdarah saja ditimpukin, gigiku ompong, rahangku tanggal, bahuku cedera, luka-luka di sekujur tubuhku itu suatu kenikmatan. Ingin mengembalikan fitrah, akal. Maka lahirlah intelektual sejak saat itu. Yang namanya penyihir itu udah nggak ada artinya. Bahkan kalau masih percaya paranormal, percaya dukun, itu mainan iblis sana dulu yang paling zaman dulu banget masih dipakai. Selain Abu Sufyan, selain para ahli kitab, selain para kaum musyrikin musuh Rasulullah, yang paling utama itu kaum penyihir. Dan kalian umatnya masih saja percaya dukun-dukun, klinik-klinik, gendam, pelet, tusuk, apalah segala macam. Masih mending percaya operasi plastik, masih sesuai logika. Tidak ada unsur iblis lanatullah di dalamnya, gaib-gaiban segala macam. Karena itu akan dibawa sampai mati. Engkau telah menghilangkan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tinggi dalam menentukan dari ujung kaki sampai ujung rambut kamu. Dengan para dukun, dengan paranormal berbuat musyrik, akan selamanya di jahanam, tidak ada syafaat. Allah sendiri yang bilang jahanam satu-satu neraka yang tidak akan pernah mendapat syafaat dari nabi manapun. Dan ada umat Rasulullah itu namanya kaum musyrikin, hati-hati.
Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang paling mulia. Alhamdulillahirabbil alamin.